Sahabatku, kalau kalian difitnah, mohon bersabar. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Ingat, tujuan dari orang-orang yang memfitnahmu adalah untuk menghancurkan mentalmu, untuk membunuh karaktermu, untuk membuatmu jatuh tak berdaya. Mereka memimpin banyak orang untuk mengarahkan pikiran banyak orang mempercayai ucapan seorang pemfitnah, pendusta. Kita harus sabar, ya. Kita harus tenang. Ingat, ada cerita di dalam Al-Quran dan Alkitab kisah yang sama, yang menyebutkan bahwa salah seorang kaum Musa bernama Karun dianugerahi kekayaan yang sangat banyak. Saat sebagian orang memperingatkannya agar jangan terlalu sombong, kemudian Karun membalas, "Aku dikaruniai semua kekayaan ini karena aku tahu ilmunya, karena aku bisa." Karun menyombongkan, memperlihatkan, mempertontonkan kekayaannya. Mereka yang cenderung pada duniawi jadi iri dan ingin seperti Karun. Tapi orang-orang saleh justru membenci yang dilakukan Karun. Allah kemudian membenamkan Karun dan rumahnya dan seluruh harta bendanya tertelan ke dalam bumi. Para ulama menambahkan bahwa Karun memiliki suara yang merdu saat membaca Taurat, tapi dia termasuk orang munafik seperti Samiri. Karun membayar seorang wanita pelacur untuk mengatakan di depan khalayak bahwa Musa telah melakukan perbuatan senonoh terhadap pelacur ini. Musa kemudian mendatangi wanita tersebut dan akhirnya wanita ini mengaku, "Aku disuruh Karun untuk melakukan fitnahan ini." Musa lalu berdoa untuk Karun. Kisah Karun ini sama dengan kisah Korah di dalam Alkitab. Jadi di sini ada kesamaan. Ada pemfitnah di dalam cerita kehidupan Nabi Musa. Nah, kalau orang sebesar Nabi Musa saja difitnah, kita sudah tahu, sudah jelas. Karun dan Koras punya insecure terhadap Musa yang tidak punya apa-apa tapi disayang Tuhan. Punya rasa tidak percaya diri karena ternyata Musa lebih bercahaya hatinya, lebih mulia hidupnya, lebih dipakai Tuhan kehidupannya. Ada sumber keirian, apa yang dia punya tidak diterima Tuhan, sehingga di sini ada peperangan agar Musa dibenci oleh orang-orang yang mempercayai Tuhan. Jadi di sini apa? Logika bahwa harta bisa dicari dan menyombongkan harta-harta tersebut tanpa melibatkan Tuhan berperan di dalam kehidupan berkelimpahan kita. Akunya ini loh, egonya ini loh terlalu besar. Menganggap saya bisa tanpa Tuhan. Sehingga saat Tuhan membuka bumi, menenggelamkan Karun dan atau Korah ke dalam bumi, habislah sudah. Pemberontakan kepada kuasa Tuhan ini sering terjadi. Jadi kalau kalian difitnah, ingat Nabi Musa saja difitnah sedemikian rupa. Mungkin kalian mengandung pengikut Nabi Musa.
Karena Tuhan mendatangkan api dan menghanguskan 250 orang pengikut Korah atau Karun. Setelah tanahnya Karun atau Korah terbelah, menelan Korah dan Karun di dalamnya dan segala harta bendanya, pengikut-pengikutnya pun dihanguskan oleh Tuhan. Maksud saya bikin video ini, pada saat kita difitnah orang, jangan kita sibuk membela diri, kita sibuk minta tolong Tuhan. Karena gempa bumi yang memasukkan mereka semua, pengkhianat-pengkhianat, penghancurmu, adalah kuasa Tuhan, bukan kuasamu. Kalau kita yang membalas, kemampuan kita seberapa sih? Tapi kalau Tuhan sudah menyatakan akan berperang untukmu, musuh akan terbirit-birit meninggalkanmu. Selalu melekat kepada Tuhan, lepaskan segala keduniawian, enolkan diri, izinkan Tuhan mengerjakan bagiannya. Engkau hanya perlu enol di depan Tuhan, karena kita ini bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa. Kita hanya makhluk lemah tak berdaya tanpa kasih sayang Tuhan.